Teman-teman, sahabat Misteri Kejawen dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semuanya dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Teman-teman, pada malam hari ini aku posisinya ada di pantai, teman-teman. Ada di sini ya, Pantai Cemara Sukihwaras. Nah, pada malam hari ini itu saya akan ngobrol dengan narasumber kita, ada Mbah Man Ponco yang akan menceritakan satu kisah mistisnya, perjalanan hidupnya gitu. Jadi langsung kita simak saja dan langsung kita temui Mbah Man Ponco. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe nih ya, langsung subscribe di channel Misteri Kejawen 88 karena itu bentuk support untuk kita agar channel kita terus berkembang. Yuk langsung kita temui Mbah Man Ponco. Alhamdulillah teman-teman, sekarang di hadapan saya ini sudah ada Mbah Man Ponco yang kebetulan saat ini malam ini kita posisinya ada di pas depannya pantai gitu ya. Jadi sebelah kiri saya ini nih ada suara gemuruhnya ombak gitu di malam hari. Dan saya langsung aja ke Mbah Man Ponco gitu ya. Simak terus video dari Misteri Kejawen 88. Assalamualaikum Mbah Man Ponco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbah kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman di tempat belakangnya Mbah Man Ponco itu sudah ada ombaknya, ada pantainya karena kita berada di depan pas Pantai Cemoro gitu. Baiklah, Mbah Man Ponco, monggo waktunya saya persilahkan ke panjenengan. Terima kasih Mbak Ling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua dan para penggemar Misteri Kejawen pada malam hari ini ya. Ini tepat pukul 01 malam ya. Jam 1. Ini tepatnya saya di Tuban di Pantai Cemoro. Pada malam hari ini kita akan menjelaskan suatu, yaitu ini pesanan ya, hitungannya ada yang meminta, kalau tidak salah itu saudara kita yang dari Jawa Tengah ya, untuk mengupas satu masalah yaitu ilmu sejati. Begitu Mbak Ling ya. Sebetulnya kalau kita untuk menjelaskan ilmu sejati, sebetulnya saya sendiri itu belum pernah ya belajar ilmu sejati seperti apa. Tapi yang jelas pada tahun 1991 dari salah ya, itu kita memang sering sekali mendapat undangan ya. Dari 1991 sampai 1994 sering sekali mendapat undangan dari teman-teman, yaitu beberapa organisasi yaitu itu baik dari ilmu sejati, perjalanan atau Sabtorot Dharma lain sebagainya. Memang dulu itu dinamakan yaitu tukar anu kawruh ya namanya. Tukar anu kawruh itu beberapa apa itu
teman-teman itu sering kali dikumpulkan di situ untuk apa itu membahas diri kita, yang ada di diri kita itu seperti apa. Sebetulnya kalau kita mengacu ya, permintaan dari sahabat kita yang dari Jawa Tengah untuk menjelaskan ilmu sejati, saya sendiri sebetulnya juga bingung ya. Bingung itu yang mau dibahas apa, karena kan banyak ya, aliran-aliran itu kan banyak sekali. Jadi permintaannya seperti apa, saya sendiri kan juga bingung. Karena apa, di situ dulu yang paling gencar ada juga dinamakan, yaitu apa itu, seperti sedulur sing adoh tanpa wangenan, celak tanpa senggolan, termasuk yang paling gencar dulu itu justru malah sangkan parane dumadi ing sononondi. Itu paling gencar waktu saya masih dapat undangan di tahun sekian itu, pada teman-teman dari ilmu sejati, dari Sabto Dharma, perjalanan dan lain dan sebagainya. Itu dulu memang sering sekali. Karena apa? Memang kalau pada dasarnya tadi kita sampaikan bahwa itu saya sendiri sebetulnya tidak pernah belajar itu dari ilmu sejati seperti apa, tidak pernah. Akan tetapi memang saya waktu mendapat undangan itu dari satu perguruan saya, itu saya yang untuk mewakili untuk menghadiri undangan tersebut. Maka dari itu permintaan dari teman-teman dari Jawa Tengah yang diminta seperti apa, saya sendiri kan bingung ya untuk menganalisa yang diminta itu mana yang kita jelaskan, karena kan banyak sekali. Jadi satu misal tadi kita sampaikan seperti apa itu, manusia itu mengalami apa itu, berapa hal ya, seperti satu misal manusia yang mati apanya, yang hidup apanya. Jadi maksudnya kan gini, orang Jawa, jadi wong urip sing urip apane, sing mati apane. Ya selanjutnya itu memang dulu sering sekali sangat dibahas seperti itu. Jadi memang banyak sekali aliran-aliran seperti itu. Maka dari itu ini nanti akan kita jelaskan cuma satu poin ya, tidak mungkin itu nanti kita jelaskan semua, tidak mungkin. Baik, ini kita akan menjelaskan satu faktor ya, itu yang menyangkut sedulur sing adoh tanpa wangenan, celak tanpa senggolan. Itu dulu yang kita bahas. Sebetulnya sedulur kita adoh tanpa wangenan, celak tanpa senggolan, itu sebetulnya kemana kita pergi itu kita mengikuti kita terus sebetulnya. Tapi kebanyakan orang ya tidak tahu, tidak sadar ya, bahwa kita itu sering diikuti saudara sing sedulur adoh tanpa wangenan, celak tanpa senggolan. Nah ini wujudnya seperti apa? Ini kan bisa kita buktikan ya. Jadi kita bisa buktikan secara langsung. Kalau kita dipikir secara akal juga masuk akal juga ya. Jadi maksudnya kan gini, sedulur sing adoh tanpa wangenan, celak tanpa senggolan itu sebetulnya cuma ada di diri kita, yaitu bayangan kita. Yang dimaksud itu bayangan itu kan kemana kita pergi kan ngikuti. Satu misal apa itu, kita kemanapun, tapi kita kan tidak sadar ya, tidak sadar bahwa itu yang dimaksud sedulur sing tepe tanpa wangenan, celak tanpa senggolan, sebetulnya kan itu. Jadi maksudnya sedulur sing adoh tanpa wangenan, celak tanpa senggolan, maksudnya seperti apa? Ini kita jelaskan sedikit. Nah ini maksudnya kan gini. Jadi memang bayangan kita itu apabila jauh dari kita tidak pernah memikirkan saudara kita di mana, tidak pernah. Makanya dikatakan bahwa saudara kita yang adoh tanpa wangenan, maksudnya adoh itu jauh ya. Jauh ini tidak pernah, kita itu seperti apa saudara kita yang mengikuti kan tidak pernah. Yang kedua, jadi tebih tanpa wangenan, celak tanpa senggolan, apabila itu dekat, tidak pernah kita itu apa itu menyapa atau ini tidak pernah.
Jadi maksudnya dekat ya. Jadi tanpa senggalan maksudnya menyentuh lah maksudnya. Atau seperti itu. Jadi satu misal, oh ini sedulur saya, ini yang kita sentuh memang nggak pernah. Itu yang pernah kita pelajari dulu waktu kita sering diundang dari teman-teman waktu kita tukar kawruh ya. Kalau orang Jawa itu namanya ilmu kawruh seperti itu. Jadi ilmu kawruh itu bukan untuk dari ilmu jati saja. Jadi banyak sekali aliran-aliran. Tadi kita sampaikan juga dari Sabto Dharma, Saha Perjalanan, Saha Pangestu dan sebagainya. Itu maka dikumpulkan jadi satu namanya ilmu kawruh. Maaf Mbah Man ini mau tanya, itu tadi masalah tebih tanpa wangenan. Tanpa wangenan maksudnya jauh ya. Berarti selama itu jauh kita nggak pernah memperhatikan maksudnya. Betul. Gitu. Betul. Tadi wangenan ini tadi kita nggak pernah memperhatikan dia. Tapi setelah dekat kita tidak pernah menyentuhnya. Tapi dekat itu kita tidak pernah mencontoh dia. Oh. Jadi maksudnya gitu. Jadi tanpa senggolan maksudnya tidak pernah disentuh gitu maksudnya. Jadi mohon maaf teman-teman, ini maksudnya gini. Bayangan itu kalau jauh itu tanpa kita sadari kita tidak pernah memperhatikan, tapi kalau dekat itu kita juga tidak pernah menyentuhnya. Nah, jadi seperti itu maksudnya teman-teman. Mohon maaf Baman Ponco, itu seandainya untuk ilmu perjalanan, ilmu sejati itu apakah mungkin bisa kita menyentuh bayangan dan menyapa, minimal menyapa lah, itu apakah bisa gitu maksudnya? Maka dari itu kan gini, sebetulnya kalau itu tadi kita sampaikan ya, dulu sering menjadi perdebatan, itu bisa kita buktikan ya, itu bisa menyapa orang-orang tertentu, itu bisa. Jadi maksudnya kan gini, dulu kalau tidak salah kita pernah mengupas sedulur papat Bimo Pancer ya. Itu kan pernah kita kupas bahwa kita waktu perjalanan 3 hari 3 malam itu pernah kita ditemui Nini Among dan Kaki Among. Itu sama ya. Jadi Nini Among Kaki Among itu kan tidak bisa kita buktikan, semua orang kan tidak bisa. Kita harus melalui ritual dan sebagainya. Apabila dia tidak hening ya, tidak fokus, tidak bisa. Seperti itu. Maka dari itu kalau beberapa teman-teman dulu ya, memang kalau kita membahas saudara kita yang ada di diri kita itu sebetulnya sangat banyak ya. Jadi kita bisa komunikasi ya, bisa apabila. Jadi maksudnya itu tadi saudara itu termasuk bayangan itu tadi juga ya? Iya. Oh ya. Karena apa? Ini kan maksud kan gini, tebih tanpa wangenan itu maksudnya apabila kita di keadaan gelap ya, kan dia tidak kelihatan. Namanya berarti kan jauh kan gitu loh. Jadi dia bisa muncul, tapi apabila keadaan terang kan seperti itu. Jadi itu yang dimaksud sedulur sing tebih tanpa wangenan, celak tanpa senggolan kan seperti itu. Jadi jelas ya, jadi itu yang sering menjadi perdebatan waktu tahun segitu itu memang sering sekali untuk perdebatan ya, beberapa aliran untuk membahas saudara-saudara kita yang ada di tubuh kita. Memang dulu yang paling keren ya, paling keren itu adalah Sangkan Paranidumati. Tapi sebetulnya itu kalau kita ambil komplit Sangkan Paranidumati itu, Sangkan Paranidumati ingsun ono endi kan seperti itu. Yang selanjutnya memang tadi kita sampaikan apabila ini kita sebetulnya banyak sekali. Yang kedua kan gini. Jadi aku teko kene senengane sapa. Itu dulu menjadi perdebatan atau perbincangan sangat sangat kental lah. Sangat kental. Jadi itu memang apabila itu banyak dari aliran itu pendapatnya kan berbeda ya.
karena kan tidak mungkin itu mempunyai pendapat yang sama, tidak mungkin. Itu pasti berbeda-beda. Satu misal pendapatnya dari temen sing ini seperti ini, tapi ini kan diambil secara logika ya, mengambilnya secara logika. Jadi seperti apa yang kita sampaikan tadi kan logika ya. Oh, jadi nih sing sedulur sing interpretan pewanginan kalau telah tamu senggolan itu berbentuk bayangan. Berarti logika kan jelas bisa dibuktikan kan seperti itu. Yang kedua ini kita membahas masalah aku teko kene sing nekakne sapa. Itu dulu perbincangan itu sangat kental sekali, Mas. Memang itu sangat jarang sekali bisa memahami secara komplit. Jadi secara komplit bagaimana? Itu walaupun pertanyaan itu sebetulnya simpel ya. Simpel tapi sangat sulit sekali itu akan dijelaskan atau kita menjawab secara detail itu sangat sulit. Walaupun itu kelihatan itu sangat simpel sekali, pertanyaan itu sangat simpel. Tapi ini ya juga sangat sulit untuk menjelaskan. Karena apa? Kalau kita analisa pertanyaan itu sebetulnya ada ya. Nanti wah sing aku teko kene sing undang itu juga ada juga ya. Itu berarti perjawaban kan tidak logis kan seperti itu. Jadi gini, maka dari itu waktu saya dulu untuk mewakili dari perguruan kita, tapi perguruan kita itu perguruan ilmu, bukan perguruan ya. Jadi memang saya dulu menggali ilmu masalah ilmu Jawa lah. Maka dari itu waktu ada undangan dari teman-teman ilmu sejati, terus dari Sabtor Darmo, dari lain sebagainya, akhirnya kita lah yang untuk mewakili. Kan seperti itu. Jadi kita mewakili. Sekarang perlu kita jelaskan, Mas ya, untuk apa itu? Aku teko kene senekane sapa. Sebetulnya itu jawaban itu kalau kita pikir juga masuk akal juga. Ini dari 4 Mas ya jawab ini. Nggak bisa kita jawab langsung satu, nggak bisa. Jadi satu dari Krentek ya. Tahu ya maksudnya Krentek. Krentek ini satu misal aku mau tilik lah hitungannya menjenguk saudara, itu kita mempunyai Krentek dulu. Krentek itu sama niat beda apa enggak, Mbak? Benar, kita jelaskan ya. Nanti kan ada gandingan. Tidak sama niat, tidak sama. Itu jelas tidak sama. Apa Krentek itu cuma angen-angen gitu? Krentek itu angen-angen, tapi belum menuju ke niat. Yang kedua karep. Jadi kita mempunyai Krentek ya, Krentek wah saya mau menjenguk saudara sana. Tapi kalau kita tidak mempunyai karep, karep itu tidak mungkin kita berangkat. Cuma itu... angan-angan saja, wah gimana ya keadaannya saudaraku di sana. Tapi kita kan tidak mempunyai karep gitu loh. Lah ya berarti karep itu keinginan berarti. Keinginan. Jadi Krentek itu ya kalau tidak dianu karep jelas tidak nyampe. Yang ketiga niat. Nah setelah kita mempunyai niat ya, jadi kita Krentek ya, angan-angan wah saya mau menjenguk saudara saya kira-kira kondisi seperti apa. Tapi kalau kita mempunyai karep kan tetap berangkat ya. Berangkat, tapi apabila kita mempunyai karep itu kalau kita tidak mempunyai niat kan tidak mungkin bisa berangkat. Satu contoh, wah situ hujan, kalau niatnya tidak bulat kan kita tetap batal. Itu namanya niat. Jadi maka dari itu setelah Krenteknya angen-angen mau menjenguk saudara, mempunyai karep ya. Wah kalau kita mau menjenguk saudara saya mempunyai sangu ya untuk berangkat, entah nanti untuk beli
rokok apa untuk beli kopi dan sebagainya, itu namanya karep. Rencana ya. Rencana, tapi tidak didasari dengan niat, tidak mungkin berangkat kan seperti. Dan niat itu kira-kira sampai ke tujuan belum tentu, Mas. Contoh gini, saya mempunyai saudara di Jawa Tengah, saya Jawa Timur. Kebetulan dari apa itu baru nyampe Nganjuk, di situ hutan lebat. Walaupun kita sudah punya niat lebat, wah hujannya kalau lebat tidak membawa jas hujan satu misalnya, bisa juga batal. Kan seperti itu. Oh, kalau itu niat belum bulat ngoten nggih Mbah jadinya. Iya, niat belum bulat. Walaupun kan maka dari tujuan kan cuma niat ya. Tapi apabila ada halangan seperti satu misal di telepon yang di rumah, ini di rumah ada, ini kan tetap kembali dia. Oh. Nah, seperti itu. Jadi satu kentek, kedua karep, ketiga niat. Yang keempat apa? Nekat. Oh gitu. Itu kunci. Jadi satu misal kita mau ke temen ke Solo lah enak ya. Jadi kita pertama punya kerentek ya, angen-angen lah. Angen-angen, wah saudara saya di sana seperti apa. Saya ingin tahu kabar baiknya saudara kita ya. Iya. Kebetulan setelah kita angen-angen munyai karep ya, karep wah entah bagaimana saya mencari dana ya untuk berangkat atau rencana. Iya, nanti entah beli apa. Setelah kita niat, walaupun hujan seperti apa, tapi kita kalau pikiran kita bulat berarti kita kan sudah nekat ya. Hujan lepas ndak urus hujan seperti apa atau banjir ndak apa, yang penting saya harus sampai ke Solo ya. Itulah arti dari aku teko kene senekane sopo. Jadi pertama, jadi ndak bisa kamu jawab niat toh, ndak bisa. Tempatnya harus clear jalan ya. Niatnya belum tentu gamane. Satu misal kita beri contoh kan gini, ini yang pernah kita alami ya. Dulu waktu kita mempunyai tujuan untuk berpuasa, niat sudah bulat Mas. Niat sudah bulat jebret, setelah itu ada suatu hal halangan, itu pun ya tetap batal, padahal niat sudah bulat. Karena apa? Ketekatan saya tidak punya ketekatan gitu. Nekatnya belum ada. Iya, memang belum timbul tekadnya itu. Tapi kalau sudah tekad ya, apapun risikonya akan kita tetap berangkat jalan gitu loh. Jadi kita munyai kerentek, setelah itu munyai karep mencari apa itu dana untuk menjenguk saudara. Ketiga wis munyai niat. Keempat kita harus nekat, apapun risikonya di sana kita nekat. Jadi empat-empatnya harus klop ya. Gitu loh Mas ya. Iya Mas ya. Monggo. Memang kalau kita apa itu pun kalau kita pikir juga masuk akal enggak Ya, kan masuk akal kan. Tempatnya harus bersinambung. Loh, harus sinambung, nggak bisa kita jawab wah aku sudah menyai karep, aku kita kalau menyai niat itu belum tentu nyampe kok. Itu tadi kita sampaikan, saya mau apa itu berpuasa lah. Kebetulan ada gagahan, padahal niat sudah bulat, itu pun juga bisa batal juga. Karena apa? Kita kurang nekat gitu loh. Satu contoh gini, saya pernah ya mengalami menjalani puasa ya. Puasa sebetulnya putih itu 7 hari 7 malam ya. Apa itu puasa ngluwang lah. Puasa ngluwang itu barusan dapat 5 hari 5 malam. Berhubung apa ini nggak mau nekat, niat sudah ada dari awal, sudah ada memangnya. Tujuan saya harus berhasil kan, berarti niat yang sudah ada. Akan tetapi jalur ini niat tidak nekat tidak ada, akhirnya kan batal.
bisa batal. Iya enggak? Iya. Jadi belum tentu kalau kita mempunyai niat sampai belum tentu. Harus dilandari apabila kita sudah nekat, berarti itu pasti akan nyampe tujuan. Tetapi apapun risikonya pasti akan mencapai tujuan. Paham Mas ya maksud saya? Oke, paham Mbah. Kalau kita mau pas ilmu jati itu sebenarnya banyak sekali. Banyak ya, jadi seperti apa? Jadi memang saya jujur tidak pernah belajar ilmu jati, tidak pernah sama sekali. Berhubung dulu kita sampaikan, berhubung dulu sering kita mendapat undangan untuk dulu namanya tukar kawaruh ya, bukan berdebat tapi tukar kawaruh. Memang orang Jawa itu kalau sudah dinamakan ilmu kawaruh itu sudah tinggi. Sebetulnya ya itu tukar waruh itu cuma kita tukar pengalaman, mengupas apa yang ada di diri kita. Sebetulnya kan seperti itu. Itu 2 poin yang kita sampaikan. Yang pertama kita mengupas sedulur sing adoh tanpa pangan celak tanpa senggal. Kedua yaitu untuk menyampaikan aku toko kene sopo sing nekakne. Itu sudah kita kupas secara jelas. Insya Allah nanti kalau ada waktu ya, karena itu nanti mungkin apa yang kita kupas ke depannya nanti kan tidak mungkin kita akan mengupas satu jalur, kan tidak mungkin. Tadi harus kita bergonta-ganti lah, bergonta-ganti harus ngupas ini seperti itu. Jadi insya Allah nanti kalau ada waktu, insya Allah kita akan mengupas lainnya seperti Sangkan Paran Dumadi itu sebetulnya seperti apa. Itu dulu memang sangat viral, itu mungkin sampai sekarang itu masih viral ya. Sangkan Paran Dumadi itu sebetulnya Sangkan Paran Dumadi ingsun oronji itu komplitnya seperti itu sebetulnya tetap yang itu juga menyangkut nanti manusia hidup itu mengalami alam berapa, sukmo ada berapa, itu sebetulnya banyak. Ini gini Mas ya, karena ini saya tadi sudah kita sampaikan bahwa itu tidak mungkin kita kupas semua ya. Nanti mungkin entah kapan kalau ada waktu mungkin nanti akan kita kupas satu persatu, karena sangat banyak sekali ini. Karena apa, permintaan dari teman kita yang ada di Jawa Tengah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Apabila ada tutur kata mungkin yang keliru dari teman-teman, baik itu dari ilmu jati, dari perjalanan dan sebagainya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini kita akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu teman-teman tadi pembahasan dari Mbak Ponco. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan ada kritik atau saran boleh langsung di kolom komentar. Dan buat teman-teman kalau punya satu pengalaman bisnis di seputar dunia bisnis, boleh berbagi dengan kami. Caranya cukup hubungi admin atau nomor telepon yang ada di bawah ini ya. Yang belum subscribe yuk langsung subscribe, dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.